Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Setelah bajak laut topi jerami berhasil pergi dari Pulau Egghead, Gorosei Saturn hanya bisa melihat mereka yang telah semakin jauh, karena dalam kondisi tersebut tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Kapal-kapal angkatan laut pun tidak ada yang melakukan pengejaran lagi, sebab mereka tahu hal itu sudah terlambat. Saturn pun bertemu dan berbicara dengan Kizaru. Dalam pembicaraan mereka itu, Kizaru bertanya kenapa Gorosei lain bisa muncul di Pulau Egghead, dan mengapa mereka pun menghilang secara tiba-tiba usai terkena haki kuat yang misterius. Saturn pun mengatakan bahwa dia memanggil mereka dengan teknik summoning, namun teknik itu memiliki sebuah keterbatasan. Pertama, orang yang disummon tidak bisa berada terlalu jauh dari Saturn. Jika orang itu terlalu jauh, maka dia langsung otomatis kembali ke tempat semula. Inilah mengapa Gorosei Mars yang diempaskan sangat jauh oleh Luffy langsung otomatis kembali ke Marijois. Kedua, haki yang sangat kuat bisa membatalkan efek dari teknik summoning itu. Jadi tak heran Gorosei Nusjuro, Warkuri, dan Jupiter langsung muncul di Marijois usai terkena haki dari Joy Boy. Saturn pun yakin bahwa Kizaru pasti paham bahwa haki yang kuat mampu melawan berbagai kemampuan. Kizaru tahu akan hal tersebut, tapi yang membuat Kizaru bingung sebenarnya adalah haki siapa yang mengguncang Pulau Egghead itu. Saturn hanya menjawab singkat pertanyaan Kizaru dengan bilang bahwa haki itu milik seseorang dari masa lalu tanpa menyebut nama sang Joy Boy. Jawaban dari Saturn pun membuat sang admiral itu semakin bingung, tapi dia tidak bertanya lebih jauh karena merasa tidak enak. Mereka kemudian membicarakan soal Luffy, karena baik Kizaru maupun Saturn sama-sama telah bertarung melawan sang Yonko itu. Kizaru mengakui bahwa perkembangan kekuatan Luffy dibanding 2 tahun lalu bisa dibilang tidak masuk akal. Saturn pun berkata bahwa Luffy sebenarnya masih belum benar-benar menguasai kekuatan yang dia miliki. Namun apabila Luffy dibiarkan begitu saja, maka Saturn yakin dia akan mampu berkembang menjadi lebih kuat lagi. Marinir lain pun menghampiri mereka dan bertanya kepada Saturn apa yang harus mereka lakukan terhadap robot kuno. Sang robot itu sudah kehabisan energi, sehingga dia telah menjadi tidak aktif dan tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Beberapa marinir berencana untuk menenggelamkan robot kuno, tapi Saturn melarang mereka melakukan hal tersebut. Belum diketahui Saturn ingin robot kuno itu diapakan, tapi ada indikasi bahwa dia memiliki rencana tertentu. Namun dari gelagat yang diperlihatkan, Saturn sepertinya ingin melakukan eksperimen terhadap robot kuno. Tak boleh dilupakan bahwa Saturn juga adalah seorang ilmuwan, sehingga tak aneh bila dia ingin melakukan suatu eksperimen terhadap robot tersebut. Di sana, Kizaru pun masuk ke dalam ruangan di kapal dan menghubungi Akainu melalui Denden Mushi. Dia menceritakan secara garis besar tentang apa yang telah terjadi di Pulau Egghead. Dalam pembicaraan tersebut, mereka juga membahas soal Luffy. Menurut Akainu, membiarkan Luffy lolos di Marineford 2 tahun lalu adalah kesalahan besar. Sebab, kini terbukti bahwa si topi jerami itu menjadi masalah yang sangat serius. Akainu ingin agar Angkatan Laut semakin menaruh perhatian khusus kepada bajak laut topi jerami, dan bounty milik Luffy pun harus segera ditingkatkan. Setelah pembicaraan Akainu dan Kizaru ini, sudah jelas bahwa bounty Luffy akan naik drastis. Begitu juga dengan semua kru Luffy yang terlibat dalam insiden Egghead. Tak hanya mereka saja, Jeori Boni pun bounty-nya akan naik, dan para raksasa Elbaf yang bounty-nya sudah lama tidak meningkat, kini naik cukup drastis. Bahkan Lilith yang kini berkomplot dengan bajak laut topi jerami akan mulai diberi bounty juga. Selain membicarakan soal Luffy, Akainu dan Kizaru juga membahas mengenai musuh-musuh lain. Dua di antaranya adalah Dragon dari pasukan revolusi dan Kuzan alias Aokiji dari bajak laut Kurohige. Ada kesamaan di antara kedua orang itu. Mereka sama-sama merupakan mantan marinir. Ketika Akainu dan Kizaru membahas mereka berdua, muncul kilas balik dalam satu panel di mana Akainu, Kizaru, Aokiji, dan Dragon sedang dalam latihan bersama ketika mereka semua masih muda. Akainu pun bilang bahwa Dragon merupakan satu-satunya marinir pada masa itu yang lebih bersinar dari Akainu. Akainu merespon dengan bilang bahwa dia sama sekali tidak peduli akan masa lalu. Intinya, saat ini Dragon adalah musuh yang harus dihabisi. Memang kesatria suci lah yang akan lebih dominan dalam menghadapi pasukan revolusi, namun Angkatan Laut tetap akan dilibatkan dalam pertempuran melawan Dragon dan kawan-kawan itu. Beralih ke tempat lain, markas dari Morgans diperlihatkan. Di sana Morgans tampak sangat antusias dalam menyiapkan berita-berita apa saja yang diterbitkan dalam koran esok hari.
Siaran dari Vegapunk sudah pasti akan masuk berita. Poin-poin yang dibahas adalah soal dunia yang berpotensi tenggelam, soal senjata kuno, kemudian tentang Joy Boy, dan juga tentu soal One Piece. Tak ketinggalan pesan untuk para penyandang inisial D juga akan masuk berita dengan tambahan-tambahan opini dari Morgan. Dia tahu beberapa hal penting yang terjadi di sana, mulai dari Luffy mengalahkan Kizaru, bajak laut Giant Warrior yang datang menjemput Luffy, dan kemunculan monster-monster misterius yang diduga sebagai Gorosei. Mengapa Morgans bisa tahu soal itu? Karena dia memiliki banyak informan dari berbagai kalangan. Tak sedikit informan Morgans berasal dari kalangan angkatan laut, dan beberapa di antara mereka ikut serta dalam misi di Pulau Egghead. Maka mereka bisa melaporkan apa saja yang mereka lihat dan mereka dengar di sana. Bahkan ada pula salah satu informan yang sempat melihat kapal dari bajak laut Kurohige, sehingga hal ini pun masuk berita dan dibumbui dengan pendapat pribadi Morgan. Tak terbayangkan akan segila apa berita dalam koran World Economic nanti dan bagaimana reaksi publik yang membacanya. Yang jelas, dalam berita tersebut, Luffy menjadi tokoh yang dipuji karena berhasil mengalahkan Admiral dan berhasil lolos dari Gorosei. Ketika Morgan sedang sangat bersemangat membahas soal apa saja yang akan dia beritakan, tiba-tiba Wapol dengan takut ingin menyampaikan sesuatu. Sepertinya yang hendak Wapol sampaikan adalah apa yang dia lihat di Mary Joyce. Wapol telah menyaksikan bahwa ada sosok misterius yang duduk di tahta kosong. Jika Morgans juga memberitakan soal ini, maka hal tersebut akan menambah kegemparan dalam berita terbaru nanti. Beralih ke tempat lain, ditampilkan ruangan di Mary Joyce. Di sana ada 4 Gorosei yang sedang menghadap Im Sama. Im Sama terlihat sangat murka dengan kegagalan mereka di Pulau Egghead. Dia pun menatap tajam kepada Gorosei dan dia membuat tatapan matanya muncul di dalam kepala para Gorosei. Menariknya, satu yang berada di Pulau Egghead pun mendapat semacam penglihatan atas tatapan tajam Im Sama. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Im Sama dan para Gorosei saling terhubung. Im Sama bisa mengirimkan visual ke dalam pikiran para Gorosei entah dimanapun mereka berada. Bahkan Im Sama pun bisa melihat apa yang Gorosei lihat dan bisa merasakan apa yang dirasakan oleh para Gorosei itu. Jadi dia sudah tahu semua yang terjadi di Pulau Egghead. Tak heran juga mengapa dalam chapter lalu Im Sama bisa merasakan haki Joy Boy yang mengenai para Gorosei karena dia memang terhubung dengan mereka semua. Setelah itu, cerita berpindah ke kapal bajak laut Giant Warrior dan kapal bajak laut Topi Jerami. Dalam euforia mereka akan kesuksesan lolos dari Gorosei, tiba-tiba Dendenmushi di kapal bajak laut Giant Warrior berderi. Seorang kru mengangkat panggilan itu, dan dia terlihat langsung panik setelah mendengar apa yang disampaikan oleh panggilan tersebut. Kru itu pun berlari ke arah Dory dan Brogy, lalu berkata bahwa ada masalah di Elba. Memang masih belum diketahui masalah apa yang sebenarnya terjadi di negeri para raksasa itu, namun tentu itu adalah masalah yang serius. Masalah itu pun akan menjadi konflik baru dalam arc Elbaf nanti, dan membuat Luffy dan kawan-kawan menjadi ikut terlibat. Ada 2 kemungkinan masalah apa yang terjadi di sana. Pertama, masalah itu merupakan serangan dari pihak musuh. Sampai sejauh ini, masih ada banyak hal tentang Elbaf yang belum kita ketahui. Sepertinya mereka memiliki musuh yang kuat dari ras lain. Kedua, masalah itu merupakan konflik internal di dalam kerajaan Elbaf. Entah ada pemberontakan atau soal persoalan lainnya. Jika ini adalah konflik internal, maka pasti yang menjadi sumber dari masalah tersebut adalah Pangeran Loki. Sang pangeran itu berpotensi menjadi antagonis utama dalam arc Elbaf ini. Diperlihatkan juga Eostas Kid yang beberapa waktu lalu tenggelam setelah dikalahkan oleh Shanks, kini telah diselamatkan oleh seorang raksasa. Sepertinya raksasa itu merasa kasihan kepada Kid, kemudian dia menolong Kid yang terlihat sedang tenggelam. Kid merupakan orang yang cukup berjasa bagi Elbaf karena dia bersama dengan Law telah mengalahkan Big Mom. Mengingat Big Mom memiliki konflik yang sangat besar dengan kerajaan Elbaf, tentu para raksasa pun senang ketika mendengar berita bahwa Big Mom telah dikalahkan oleh Kid dan Law. Law juga diperlihatkan sudah mulai sadar dari pingsannya. Dia berada di suatu pulau bersama dengan Beppo. Setelah dikalahkan oleh Kurohige, Beppo membawa Law ke suatu pulau yang aman. Pulau itu hanya berisi penduduk biasa dan tidak dihuni oleh bajak laut lain. Kemudian, Katakuri yang sedang merenung di suatu ruangan pun sudah siap untuk beraksi. Dia terlihat sudah membulatkan tekadnya untuk menolong Pudi. Takdir ketiga orang itu akan membawa mereka pada konflik di arc selanjutnya, yang mana Kid, Law, dan Katakuri akan segera bertemu kembali dengan Luffy. Mereka pun sama-sama terlibat pada arc Elbaf ini. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1123. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah.
Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Okun, Shambles.